Perkenalkan, saya Limba Maharani dari kelompok 8 Pulau Randayang. Saat ini, kami sedang berada di Ekowisata Teluk Berdiri yang ada di Sungai Kupah, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Nah, tempat ini menjadi salah satu wilayah konservasi yang ada di Kalimantan Barat loh. Ayo ikutin terus kelanjutannya. Mungkin kita sedang lupa cara jadi manusia. Harusnya sebarkan cinta, bukan hancurkan dunia. Hidup bukan hanya tentang tumpuk harta atau berlomba jadi penguasa. Apalah artinya kita tanpa semesta? Lindungilah satu rumah kita. Jadi sebenarnya Teluk Berdiri itu kawasan wisata. Jadi di kawasan wisata itu kan ada kawasan mangrove. Di kawasan mangrove itulah bukan nggak dikonservasi, dijaga lah. Jadi intinya dijaga, dilindungi supaya kawasan ekowisata tadi dengan permukiman tadi bisa terlindungi dari apa namanya perubahan iklim lah paling enggak kan. Jadi dari misalnya ombak yang besar, dari angin kencang, puting beliung itu. Jadi kami kelompok Pelestari Lingkungan Beliung Muara itu bertugas untuk bagaimana menjaga lingkungan itu tetap paling tidak tetap sama lah dengan kondisinya atau lebih meningkat. Jadi kegiatan kami itu mulai dari pembibitan, penanaman, edukasi masyarakat dan pengembangan ekonomi yang ada di mangrove tersebut. Misalnya yang udah ada tuh sabun mangrove, udah itu ada jadi mangrove. Udah ini kami lagi apa inovasi untuk bikin tepung nipah, dodol nipah itu sih yang itu supaya ekonomi bisa terangkat. Jadi khususnya di kawasan wisata, sebelumnya di kawasan misalnya mangrove Singkupal itu ada beberapa jenis famili lah misalnya famili. Jadi ada famili Soneratia, jenisnya Soneratia castellaris atau biasa dikenal gerombang. Itu kita ada namanya Burgeria, itu jenis tumbuh-tumbuhan. Itu ada 3 jenis. Saya lupa nama itu mah, keluarganya ada 3. Burgeria itu. Udah itu Rhizopora itu ada 1 jenis yang menurut itu 2 jenis tanam. Yang Rhizopora acuculata itu emang asal situ ada memang tumbuh ini. Cuma yang kita bisa tanam tuh Rhizopora Eucranata dengan seterusnya itu kita tanam, kita namanya memperkaya jenis. Udah itu ada nama api-api itu ada 3 jenis di sana. Jadi ada Apicia marina, Apicia alba, Apicia official. Udah itu ada jenis apa namanya, kalau itu bilang jeruju. Nah jeruju itu apa namanya ini udah jenis itu. Nah itu di sini ada kampung jeruju kecil, jeruju besar. Dia emang jenis tanaman jeruju itu ada 2 jenis, tapi dia tak berpohon, cuma perdu. Ada 1 jenis yang kami bilang tuh cabai-cabian sih, tapi dia Anis Coroliunga apa nama familinya tuh. Tapi itu di mangrove sejatinya. Jadi mangrove-nya ada mangrove sejati yang kena pasang surut air laut dengan mangrove ikutan. Mangrove ikutan itu peralihan untuk berubah menjadi hutan rawa. Jadi mereka lagi perubahan lah. Jadi ada kemungkinan yang mangrove sejati ini masuk ke lahan mangrove ikutan. Jadi contohnya yang mangrove ikutan di sana tuh
ada ketapang, jenis ketapang itu bisa lihat. Udah itu ada jenis apa namanya tuh baru kata orang tuh, ada 2 jenis. Udah itu jenis buta ya. Tentang tumpuk harta atau berlomba. Khusus ekowisata gitu ya, jadi di wisata situ itu dulu kan heboh lah kan. Jadi emang jangka awal itu, jangka pendek itu bagaimana akses terhubung semua. Jadi di tahun 2018 mungkin 2020 ke bawah, mungkin kawan-kawan tahu bahwa sini jam lubang, jam rusak jalan tanah. Jadi situ awal pertama kita di ekowisata memang secara finansial ekonomi yang didapat tak banyak, cuma yang kita beruntung ini akses di jalan tuh mulai terhubung, mulai rapi namanya. Jadi dampak ekonomi secara otomatis dampak masyarakat yang tadi misalnya kawan-kawan yang bisa ngangkut ikan tadi itu bisa memangkas waktu sekian menit. Jadi kalau dihitung-hitung secara ekonomi kan ada nilainya di situ. Jadi kawan-kawan misalnya jadi di perkebunan itu ada dampaknya dari angkutan di situ. Jadi biaya angkutan lebih murah di situ, akses lebih mudah di situ. Udah itu dampak sosialnya, jadi masyarakat tuh udah tahu apa sih manfaat mangrove. Jadi dulu tuh di Sungai Kupa lah ya, jadi mangrove orang tak kenal. Jadi kok di sana tuh orang bilang mangrove tuh itu laut, tepi laut, tak ada orang kenal mangrove. Jadi selama ada mangrove itu bawa oh ini mangrove tanamannya. Jadi banyak orang pikir mana ada mangrove sini, mereka pikir itu kayak bakau lu itu mangrove. Ternyata mangrove itu kawasan. Jadi edukasi masyarakat apa. Jadi mereka sama-sama menjaga. Kenapa mereka sama-sama menjaga? Mereka asal bunyi sensor mesti menengok orang secara apa itu secara naluri itu udah antisipasi dah. Kenapa? Karena di 2000 ke bawah itu udah pernah naik air masuk ke kampung. Jadi mereka takut kalau hutan ini habis otomatis air laut itu masuk. Jadi mereka bahaya juga kalau misalnya air laut masuk, ekonomi dampak misalnya air rembang masuk, misal rumah rusak gitu kan, dampak itunya, dampak lingkungannya. Oke, mungkin sekian. Saya ucapkan terima kasih kepada Bang Adi karena telah meluangkan waktunya pada hari ini. Terima kasih ya Bang. Tempat sampah, bukan tempat sampah. Jadikan bumi lebih indah. Laut bukan tempat sampah, gunung bukan tempat sampah, alam bukan tempat sampah. Jadikan bumi lebih indah. Laut bukan tempat sampah, gunung bukan tempat sampah, alam bukan tempat sampah. Jadikan bumi lebih indah.